Karis dan Shalom. Pembacaan firman Tuhan terambil dari lanjutan firman Tuhan, kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7, yaitu surat kepada jemaat di Efesus. Setelah ini saya akan membaca juga dalam bahasa Inggrisnya. Wahyu pasal yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga ku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makanan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. I'm going to also read the Word of God from English NIV, so that some of you can also follow in English. Revelation chapter 2. To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. You have preserved and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you: you have forsaken your first love. Remember that height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove
your lampstand from its place. But you have this in your favor. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life, which in the paradise of God. So far the reading of the Word of God. Blessed are he who reads and those who listen and keep the Word of God. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja mengetahui semua kondisi dan situasi dari gereja. Our Lord Jesus Christ knows all things inside out. The situation and condition of the church of all the age. Tuhan Yesus mengetahui semua situasi dan kondisi dari seluruh gereja sepanjang abad. Itulah tema bagi kita. That is the theme for our sermon today. Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu, segala situasi, segala keadaan dari gereja. Baik jemaat yang paling kecil sampai yang paling tua. Termasuk pimpinan gereja. Kita akan menggali firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ke 7 ini. Satu persatu ayat per ayat. Di dalam 7 kerangka poin penting. I like to share with you the word of God from this Revelation chapter 2, verse 1 to 7, through these 7 important points. As most of the, or all of the letters that our Lord Jesus Christ sent or gave to the churches, there are always 7 important points. The first one is about the salutation or the address of the church. The second one is self-designation of our Lord Jesus Christ. Number 3 is about the commendation. Number 4 is about the condemnation. Number 5 is about warning. Number 6 is about exhortation. And the last point is about the promise of our Lord to the church. Ada 7 poin penting. Ada 7 poin penting yang selalu Tuhan Yesus sampaikan kepada ke-7 jemaat ini dan kepada kita juga. Di dalam memahami akan firman Tuhan di sini, 7 poin penting ini adalah 1. Ada salutasi atau ada greetings atau ada alamat tujuan dari surat. Dan setiap alamat itu berbeda tiap 7 jemaat itu. Dan kemudian ada selalu Tuhan Yesus memberikan self-designasi atau pengenalan pernyataan dirinya siapa dalam kondisi dari tiap gereja itu. Dan kita akan melihat sebentar poin kedua itu. Kemudian poin ketiga, Tuhan Yesus menyatakan komendasi atau pujian kepada jemaat yang ada semangat bertumbuh dalam pelayanan kepada Tuhan sendiri. Dan
di dalam kehidupan bergereja. Nomor keempat, di dalam surat itu ada yang namanya kondemnasi atau semacam hukuman, pernyataan kesalahan yang dibuat oleh gereja yang Tuhan Yesus mau koreksi, perbaiki. Sehingga nomor kelima, dia memberikan warning atau peringatan supaya jemaat atau gereja itu bertobat dari kesalahan mereka. Kemudian nomor ke-6, Tuhan Yesus memberikan eksortasi atau ajakan semangat untuk perhatikan dan bertumbuh secara rohani. Lalu nomor ke-7, poin ke-7 terakhir, dia memberikan janji yang luar biasa yang bersifat surgawi. Nah, kita akan lihat poin-poin ini satu persatu dan saya berharap saudara akan menikmati dan diberkati oleh Tuhan lewat apa yang akan saya sampaikan dari 7 poin di sini. So I hope that you can be comforted and enjoy and strengthened by this sermon, my preaching this time, and we can all grow in following God and worship God and obeying God. Yang pertama yaitu salutasi, salam, tujuan dari surat, yaitu tidak lain di sini kepada jemaat di Efesus. Ayat yang pertama dikatakan di sana, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya dikatakan di sini, the English it says in NIV, it says, to the angel of the church in Ephesus, write. This is the international version. Dikatakan to the angel of Ephesus, write. Saya kenapa mau banding dua versi ini? Paling ada banyak versi terjemahan, tetapi saya hanya banding kira-kira dua ini saja, NIV dengan live bahasa Indonesia. Nah, di sini akan menolong kita melihat dalamnya kasih dan perhatian dan cinta Tuhan Yesus. Dan saya mau lihat dan gali dari hanya kata penting pertama dalam bahasa Indonesia juga diawali dengan kata tuliskanlah. Kita dalam bahasa Indonesia luar biasa karena bahasa Indonesia ini khusus dalam poin ini saya sangat senang dengan struktur tata bahasa Indonesia, khususnya ada partikel lah. Dalam bahasa Inggris tidak ada itu. Dalam beberapa bahasa yang lain juga tidak ada itu. Tapi kita di bahasa Indonesia ada. Tuliskanlah. Saya mau garis bawahi partikel lah. Yang menunjukkan imperatif atau perintah. Bahasa Inggris dia bilang write. Tapi kalau bilang write sama dengan write, menulis. Karena itu dua-dua sama dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Indonesia, tulis beda dengan tuliskanlah. Tatkala kita baca tuliskanlah, itu sudah memberikan indikasi dan menunjukkan pemahaman perintah imperatif. Kenapa ini penting? Karena dengan kata tuliskanlah menunjukkan bahwa Yohanes adalah objek yang diperintah oleh subjek. Dan subjek adalah Tuhan Yesus. Jadi inisiatif, jadi langkah dan tindakan untuk menulis itu bukan datang dari Yohanes sebagai subjek. Tetapi Yohanes menulis karena ada subjek yang lain, ada person pertama yang lain yang menyuruh objek yaitu Yohanes untuk menulis. Tuhan Yesus menyuruh Yohanes menulis.
Tuhan Yesus memerintah, Yohanes menulis. Tuhan Yesus subjek, Yohanes objek. Yohanes laksanakan perintah. Jadi subjeknya itu adalah Tuhan Yesus, inisiatifnya itu Tuhan Yesus yang mengambil langkah dan keinginan untuk menulis poin-poin ini adalah Tuhan Yesus. Kenapa ini penting? Why this is important when we see that the one who takes the initiative to write this letter is not John, but our Lord Jesus Christ. It's important. Because by seeing this, you see that our Lord Jesus Christ was the one who took the initiative. If God, our Lord Jesus Christ, was the one who took the initiative to order John to write, then the love and the attention is from God, our Lord Jesus Christ. Jadi dengan melihat ini saudara dan saya dihibur bahwa ada perhatian yang dalam dari Tuhan Yesus dalam memberikan isi hatinya, memberikan pikirannya, memberikan observasinya, memberikan komendasinya, memberikan semangat dan eksortasi dan janji dan lain sebagainya. Ini dari Tuhan Yesus, bukan Yohanes. Yohanes hanya menulis saja. Dengan demikian saudara dan saya haruslah mendapat penghiburan bahwa betapa Tuhan Yesus memperhatikan gereja. Betapa Tuhan Yesus peduli dengan gereja. Betapa Tuhan Yesus betul sayang dengan gereja. Betapa Tuhan Yesus melihat bahwa gereja adalah bahagian darinya. Betapa Tuhan Yesus betul-betul juru selamat yang luar biasa. Betapa Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa yang memperhatikan gereja. Betapa Tuhan Yesus tidak meninggalkan gereja. Betapa Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah Immanuel. Betapa Tuhan Yesus mau katakan bahwa dia selalu menyertai gereja dan mengikuti semua perkembangan naik turunnya gereja. This is very important. You and me can feel comfort because by says this, by asking John to write this, then we see the attention and care and love of our Lord Jesus Christ to the church. What a beautiful, isn't it? Just seeing the word right, which means a command, to show his attention and love. Ini luar biasa saudara-saudara. Luar biasa, dan saudara dengan hal ini kita akan menggali lebih dalam. Begitu baiknya, begitu luar biasanya Tuhan Yesus. Yang sudah rela mati bagi gereja, masih terus memperhatikan dan peduli terhadap gereja. Dan ini penting. Sehingga gereja dalam berkembang dan dalam menghadapi keadaan, apakah keadaan yang indah maupun kurang indah yang Tuhan izinkan, apakah gereja dalam keadaan dianiaya atau mungkin dalam keadaan yang tenang dan damai, apa gereja dalam menghadapi berbagai macam peperangan yang ada di tengah-tengah, atau dalam keadaan khawatir dan takut oleh karena ada virus seperti sekarang, atau gereja dalam menghadapi berbagai macam pergumulan krisis demi krisis, atau gereja yang berusaha melayani dan melayani tapi tidak bertumbuh oleh karena tantangan-tantangan yang datang yang dibuat oleh si iblis dan kroni-kroninya, gereja boleh merasa terhibur bahwa meskipun apapun yang terjadi, Tuhan Yesus mengetahui, mengikuti, memperhatikan, dan peduli. Maka saudara, partikellah yang menunjukkan imperatif atau perintah dari Tuhan Yesus kepada Yohanes, itu menunjukkan dalamnya cinta kasih Tuhan Yesus bagi gereja. Saya lihat hal ini dihubungkan dengan kata pertama dalam bahasa Indonesia. Tuliskanlah
kepada malaikat jemaat di Efesus. Saya mau lihat kata Efesus karena inilah tujuan surat yang saya bicara. Poin pertama yaitu the greetings or the salutation. Salam. Arah surat dari Tuhan Yesus kepada gereja di Efesus. Efesus sekarang ada di Turki. Dalam zaman sekarang yang di Asia Kecil ini, jemaat di Efesus ini, dunia sekarang kita sebut Turki. Waktu itu Efesus sangat terkenal karena itu kota besar, kota perdagangan. Sehingga gereja ini ada di situ di Efesus. Gereja ini bertumbuh oleh karena pemberitaan firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya Rasul Paulus. Makanya saudara ingat, ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena jemaat di Efesus bertumbuh lewat pelayanan, penginjilan dari Rasul Paulus. Dan kemudian semua pengikut Rasul Paulus, termasuk Timotius dan lain sebagainya, pergi melayani bersama dengan Paulus. Dan jemaat ini bertumbuh dengan luar biasa. Nanti setelah itu, tatkala Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos akibat melayani Tuhan, akibat kesaksian, pengkhotbahan tentang firman, dia dibuang di situ sebagai kriminal. Dan saat itulah Tuhan Yesus menyuruh Yohanes menulis ini untuk dikirim ke jemaat yang sudah ada di Efesus yang sekitar 450 tahun lalu telah diinjili oleh Rasul Paulus dan telah bertumbuh menjadi suatu gereja yang sebentar saya akan menggali lebih dalam tatkala kita masuk kepada poin yang keempat berhubungan dengan kondemnasi atau penyataan kesalahan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang dihubungkan dengan nanti kitab Efesus. Jadi gereja di Efesus ini adalah gereja yang sama yang sebelumnya diinjili dan diajari, dituntun, dibimbing oleh Rasul Paulus. So Apostle Paul was the one who brought the gospel of our Lord Jesus Christ, and so the church in Ephesus established and grew. And later on, after 40, 50 years later, after one generation, then our Lord Jesus Christ commended Apostle John to write this letter to the church in Ephesus. But then it says there, to the angel of the church in Ephesus. I'm going to dig that thing as well. To the angel. What is that? Kepada malaikat di jemaat di Efesus. Malaikat jemaat di Efesus. Apa itu? Oh, jawabannya sudah ada. Tuhan sendiri sudah memberikan penerjemahannya. The answer already given by our Lord Jesus Christ. As you can see in chapter 1, just on the top one verse 20. Maka kita perlu memahami ayat 1 ini dengan kacamata ayat 20. In order to understand this angel, the word angel of the church in Ephesus, you can see through the glasses of verse 20 of chapter 1 of Revelation. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan di sini, dan rahasia, the mystery, rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ketujuh bintang adalah malaikat ketujuh jemaat. Dan minggu yang lalu saya telah sampaikan
sampaikan bahwa arti malaikat, angel, itu datang dari bahasa Ibrani, malak, artinya yang diutus, utusan. So the word angel comes from the word malak. In Hebrew means the one that being sent, a servant of God. So it's a leader or the leader of the church. So then you can see when our Lord Jesus Christ said to the angel of the church means to the leader of the church in Ephesus. That means the leader will have to get or are going to get this letter and he's supposed to read and explain and apply the meaning of this letter to the church in Ephesus. So that's what the task of the leader. But at the same time, when you see this is the letter to the angel, to the one who is the leader or being sent as a servant of God, that means God also looking after the servants, He's the leader of the church. And that's beautiful. And this is comfort for the leader. Jadi saudara, tatkala Tuhan katakan, tuliskanlah kepada malaikat, malaikat yaitu pimpinan dari gereja, menunjukkan betapa perhatiannya Tuhan Yesus bukan saja kepada gereja dalam arti anggota jemaat, tetapi juga pemimpin, gembala, utusan, hamba Tuhan juga diperhatikan. Dan luar biasa, surat ini dikirim ke utusan atau ke pemimpin, ke hamba Tuhan, ke gembala yang mengembalakan gereja, supaya gembala menerima dan membaca dan menerangkan dan memberikan penjelasan kepada jemaat. What a wonderful news. What a wonderful statement. Bagi saya ini luar biasa. Poin 1 tentang salutasi, arah tujuan sudah memberikan kepada kita dalamnya kasih Tuhan Yesus. So only one point, you and me can get the comfort and strength from Jesus our Lord. That He is looking after and pay attention and care not only to the member of the church or the members of the church, but also the leader of the church. I think that is beautiful, a complete picture of love of our Lord Jesus Christ. Number 2, poin kedua, the designation, self-designation of our Lord Jesus Christ. Self-designation, number 2. Bahasa Indonesianya, perkenalan diri, pernyataan diri dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus dan kepada saudara dan saya untuk mengerti bahwa yang mengambil inisiatif dan yang mengirim surat ini dan memberikan ekspresi hatinya ini adalah ini, Tuhan Yesus ini. Dan demikian dia katakan, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Second point, the self-designation of our Lord Jesus Christ. These are the words of Him who holds the 7 stars in His right hand and walks among the 7 golden lampstands. Self-designation atau perkenalan diri, pernyataan diri, penjelasan diri.
sebagai yang mengirim surat, yaitu Tuhan Yesus. Dikatakan begini, inilah firman dari Dia. Saudara sudah tahu Dia, ya Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan Dia ini siapa. Dan setiap surat kepada setiap jemaat memiliki corak, ciri sendiri. Each of the letter, our Lord Jesus Christ give His own self-designation according to the situation. Shows how He knows. Untuk menunjukkan betapa Dia mengetahui gereja, Dia menunjukkan dirinya dengan pernyataan diri secara spesial. Sesuai dengan kondisi dan situasi per jemaat. Dan jemaat di Efesus punya spesifikasi. Sehingga Tuhan Yesus juga menunjukkan spesifikasi pernyataan dirinya. Bahwa Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Sekali lagi ayat ini kita hanya bisa lihat dengan ayat sebelum yang Tuhan Yesus sendiri katakan. The mystery, rahasia ketujuh bintang. Kita kembali ke ayat 20. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kakedian itu ialah ketujuh jemaat. Ada 7 malaikat jemaat dan ada 7 kakedian. Bahasa Inggris juga dikatakan yang sama. The English one it also says the 7 stars are the angels. Plural di sana. Of the 7 churches. And the 7 lampstands are the 7 churches. Jadi saudara kita kembali ke sini. Firman dari Dia yaitu Tuhan Yesus yang memegang ketujuh bintang itu. Ketujuh bintang adalah malaikat atau utusan atau hamba Tuhan. Jadi dikatakan di sini Dia ini di dalam self-designasinya, dalam pernyataan dia bilang, saya ini yang pegang para pimpinan gereja lokal. Saya ini yang memelihara, mengawasi, mengatur, mengontrol, memimpin, memperhatikan para pimpinan gereja, hamba-hamba Tuhan. Jadi saudara, kalau saya mau terjemahkan secara bebas, dynamic equivalent translation atau penerjemahan secara bebas, itu dikatakan begini, inilah firman dari Dia, dari Tuhan Yesus, yang memegang 7 pemimpin gereja itu. Inilah firman dari Tuhan Yesus yang memegang 7 malaikat para jemaat, tiap jemaat yang adalah hamba-hamba Tuhan. Itu terjemahan bebasnya begitu. So the dynamic equivalent translation that I could translate from this in order to help us understand this word of God. These are the words of Him who holds the 7 stars in His right hands. I could translate freely like this. These are the words of our Lord Jesus Christ who hold the 7 angels, which is the 7 leaders of the churches. So each leader of the church is actually on or in the right hand of our Lord Jesus Christ. Wow. Amazing, isn't it? That each leader, if you can apply this to all the church, the local church all over the world, then we can say that each little church, each middle or bigger or larger local church, the leader are actually on our Lord
Jesus Christ right hand. That is my free translation. But now I like to see more. When it says they are on his right hand. Apa artinya ada di tangan kanannya? Kata ada di tangan kanan Tuhan Yesus memberikan makna yang sangat dalam. Karena kata tangan kanan ini adalah ekspresi yang menunjukkan atau ungkapan yang menunjukkan kekuatan, dominion, strong and strength and power. Jadi sekali lagi kalau saya mau terjemahan sedikit free read dengan dynamic equivalent translasi, maka saya mau katakan seperti begini, bahwa para pemimpin gereja yang ada di seluruh dunia ini ada dalam kekuatan tangan Tuhan Yesus yang powerful. Saudara, luar biasa bukan? Setiap pemimpin gereja, baik yang gereja kecil, gereja sedang, gereja besar, atau apapun, yang mendengar dan yang mentaati Tuhan, yang mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ada di dalam tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan yang kanan bukan dalam arti kanan seperti literal, tetapi maksudnya ada di dalam kekuatan, pengawasan, pemeliharaan, perlindungan, naungan dari Tuhan Yesus yang adalah Allah. So you can see that when he says that the leader, the malak, the angel of the church, the servant of God is or are on his right hand, that means all the leaders are in our Lord Jesus Christ's hands. Right hands doesn't mean that literally, but this means it's actually under his control and his protection and his love and being looked after and care and love by Jesus, the Savior, the Mediator, the Son of God. So whatever church you are, whether you're small, large, or middle, or whatever size you have, as soon as you believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and when you lead the church, whether mission post or maybe just whatever size, it doesn't matter for God, but when you are leader, you lead, you are on the right hand of our Lord Jesus Christ, and you are being looking after, and you are being pay attention. Jesus pay attention to you. You are being looked after. I think that is amazing. Saya kira ini luar biasa. Bagi saudara yang sekarang merasa takut dan khawatir, mungkin susah, mungkin menghadapi berbagai macam tantangan. Apakah tantangan ekonomi, tantangan kesehatan, tantangan psikologi, tantangan sosiologi, atau tantangan apa saja yang saudara hadapi. Hai hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, teman sepelayanan di mana saja saudara berada. Dengarlah hiburan ini. Saudara dan saya ada di tangan kanan Tuhan Yesus. Saudara dan saya ada dalam pemeliharaan dan pengawasan dan pengaturan dan perhatian dan naungan dan perlindungan dari Tuhan Yesus yang powerful itu. Saya kira ini super duper amazing. Ini super duper luar biasa hiburan. Nah, sebelum saya lanjut ke poin yang ketiga, izinkan saya untuk menambah sedikit berhubungan dengan tangan kanan. Bahasa asli tatkala bicara tangan kanan, selain itu
berhubungan dengan dominion dan kekuatan dan powerful, itu juga ada hubungannya dengan kedekatan. Dan saudara, pemahamannya itu ada hubungan dengan cinta kasih. Saudara, kalau saudara memegang sesuatu yang saudara kasihi dan saudara cintai, apakah dengan tangan kiri atau tangan kanan, kalau saudara cintai, saudara tidak akan bilang pegangnya jauh seperti ini, supaya jatuh sebentar. Tapi kalau saudara mencintai barang, saudara akan pegang dengan tangan kanan dan saudara pegangnya begini. Karena saudara mencintai yang saudara pegang. When you love something, that you want to look after something and you hold on your right hand, you will not put it like that so that something after this falling down because you love it. It doesn't make sense. But when you love something and you put on your powerful hands that protect you, that show your power, you will hold it close to you because you love it. And that's why I like to share with you when it says here, it's on the right hand of our Lord Jesus Christ. I think this is my understanding. When Lord Jesus says that all the leaders are on his right hand in his power, I think he is saying, or he was saying that, you know what, leaders of the church, you are very close to me and to my heart. To me. I make you close to me. You are mine. I hold you. I keep you. I look after you. I pay attention to you because I love you. Amazing, isn't it? Tatkala Tuhan katakan bahwa pemimpin-pemimpin itu ada di tangan kanannya. Kalau saudara mencintai barang yang saudara sayang, saudara tidak akan buang begini saja dan pegang seperti begini supaya jatuh barang itu. Itu berarti saudara tidak perhatikan. Tapi kalau saudara memang mengasihi barang itu, saudara akan memegang dengan tangan kanan. Begini kan. Saudara memeluk. Maka saudara, kalau apa yang saya pahami ini tepat, maka pemahaman saya tatkala Tuhan Yesus bilang para pemimpin gereja ada di tangan kanannya, maka mereka itu begitu dekat. Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus menjaga, melindungi, mengerti, mengawasi, memperhatikan, peduli akan para pemimpin gereja, para hamba Tuhan. Dan itu juga dikatakan di Alkitab bahwa hamba Tuhan meskipun muda harus dia hormati 2 kali lipat. Itu perintah Tuhan. Maka hamba-hamba Tuhan itu sangat berharga. Meskipun saudara dan saya terancam, meskipun saudara dan saya dihina, meskipun saudara dan saya diolok dan diinjak-injak, tetapi saudara dan saya sebagai pemimpin gereja dihargai oleh Tuhan. Wow. You as leader of the church as being loved and be honored, even though sometimes we are not being honored and we get mocking down by others. And people might think light or belittle to us. And they don't respect us. Doesn't matter. That's all right. Remember, even though we are not being respected, our Lord Jesus Christ, all us on his right hand. I think that is amazing. Dia memegang ke-7 bintang hamba-hamba Tuhan, para pemimpin ada di tangannya yang powerful itu dan begitu dekat dan begitu luar biasa yang bagi saya super duper penuh dengan hiburan.
poin terakhir untuk poin yang kedua. Dikatakan, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Bahasa Inggris katakan, in English it says, walks among the 7 golden lampstands. Sekali lagi saya mau menerjemahkan sedikit bebas untuk mengikuti apa yang telah diartikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga bahasa simbolik ini bisa diartikan lebih gampang bagi kita pada zaman ini. Dan ketujuh kaki dian, ayat 20, itu adalah ketujuh jemaat. Nah, mari kita lihat. Dia berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Saya terjemahkan dengan bahasa Tuhan Yesus sendiri dalam ayat yang ke-20. Bahwa kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Maka harus diterjemahkan seperti misteri yang rahasia yang Yesus katakan. Bahwa dia berjalan di antara ketujuh jemaat. Dia berjalan di antara ketujuh kaki dian atau ketujuh jemaat. Saudara, Tuhan Yesus yang memegang para pemimpin, dia juga berjalan, walks. Itu bahasa present. Walk berarti dia berjalan terus. Dari Efesus ke Smyrna, ke Tiatira, ke Laodikia, dia berjalan. Dia jemaat. Ketujuh jemaat, ya seluruh jemaat. Karena itu makna simbolis 7 artinya sempurna. Bagi kegenapan, sempurna gereja-gereja di mana itu Tuhan Yesus berjalan-jalan. Ini bahasa simbolik juga berjalan. Tapi saya terjemahkan begini dan saya artikan lebih dalam lagi. Karena dalam bahasa asli kata dia berjalan itu bukan berarti yang saya pelajari. Saya pelajari arti ini. Sehingga karena orang-orang Yunani tatkala mereka gunakan kata itu mereka sudah paham. Tapi kita kan bukan orang Yunani. Sehingga baca ini kita butuh memahami bahasa Yunani supaya kita bisa aplikasikan maksud Tuhan Yesus di balik ini apa. So the meaning of when he says who walks among the churches or the 7 golden lampstands is not only just walk and then walk and then walk. But I found out that when it says he walks, the original means he is walking, go and for around and keep on going. That's amazing. So he is busy. It says in the original says that Jesus is busy, keep on walking, go there, checking. Waduh, that's amazing. I think ini luar biasa bahwa arti ini tatkala dia katakan dia berjalan, itu bukan berarti berjalan ke sana, istirahat, berjalan. Tidak. Ini maksudnya dalam bahasa asli, orang Yunani paham itu. Karena kita bukan orang Yunani, maka kita perlu melihat arti di dalam bahasa Yunani yang dikatakan, di sana dikatakan dia berjalan, itu berarti dia berjalan sini sana, pergi kembali, ini semua. Tapi itu juga bahasa simbolik. Maksudnya apa? Tuhan Yesus mengetahui, selalu ada dan checking dan perhatikan dan segala macam sebagai yang punya mata seperti nyala api itu. Dia kontrol, dia perhatikan dan dia lihat dan dia checking out dan dia awasi dan dia supervisi. Ini luar biasa. Tidak ada leader seperti begini, saudara. Tidak ada leader di dunia ini yang pernah saya tahu seperti ini. Baik kaisar, baik presiden, baik raja, diktator atau siapapun yang paling besar di dunia ini tidak bisa seperti leader of gereja, yaitu Tuhan Yesus. The head of the church kita ini luar biasa. Yang sibuk dan perhatikan dan lihat segala macam terperinci. Makanya saudara kalau lihat di sini, tatkala dia bilang aku tahu dengan segala macam detailnya itu, oh memang betul karena memang dia pegang, dia perhatikan, dia lihat, dia awasi, dia mondar-mandir terus. Itu maksudnya saudara. Amazing, luar biasa bukan? Inilah, waduh, menjadi anggota gereja itu, aduh, saudara dan saya bilang, saudara dan saya mengatakan, Tuhan
Yesus sangat baik. Saudara, saya harus katakan bahwa tidak ada satu pemimpin yang begitu luar biasa perhatian, yang begitu mengetahui dan begitu powerful dan begitu mencintai. Makanya saudara saya tidak kaget tatkala dalam poin ketiga dia katakan, aku tahu keadaanmu. I know your situation. Nomor 3. Nomor ketiga. Keadaan dan kesibukan dan aktivitas gerejamu saya tahu. Semangatmu saya tahu. Saya tahu. I know your spirit and your action and your works. I know. Because I'm busy walking here and there. Karena saya sibuk jalan sini, jalan sana. Mudah-mudahan saya perhatikan semua segala macam. Makanya saya tahu, makanya saya tulis di sini dan saya sampaikan masing-masing. Saya tahu. Ini poin yang ketiga. Yang menyatakan komendasi. Pernyataan pujian kepada gereja di Efesus, fakta-fakta positifnya. Sementara ada fakta negatifnya. Ya kalau dia tidak jalan sini sana, bagaimana dia tahu yang positif dan yang negatif? Not possible. Only if he is there, only if he is present, then he can describe. Kalau dia ada baru dia bisa nyatakan positif dan negatif. Dan disinilah komendasi poin ketiga. Isi pujian yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yang pertama. I know your deeds. Your action. Jeripayamu. Aku tahu. Your hard work, I know. Your perseverance, I know. Jeripayamu maupun ketekunanmu, aku tahu. Aku juga tahu bahwa engkau tidak bisa sabar terhadap orang jahat. I know that you cannot tolerate wicked men. I know. I know that you have tested those who claim to be apostles, but are not. I know. Saya tahu bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Saya tahu. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Saya tahu. Saya juga tahu bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saya tahu. You have found them false. I know that. Verse 3. I know you have persevered and have endured hardship for my name. Saya tahu bahwa engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. And have not grown weary. Tidak capek. Saya tahu itu. Saya tahu. Kerjamu, kesibukanmu, semangatmu, ketekunanmu, pekerjaan kerasmu sampai tidak capek, berjuang melawan pengajaranmu, disiplinmu. Saya tahu. Bukan saja kepada orang ini, bahkan dalam ayat 6 juga Tuhan Yesus katakan bahwa dia tahu bahwa engkau membenci perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Yang juga aku benci yaitu orang-orang yang coba mengkombinasikan atau sinkretisasi, mencampur aduk antara kehidupan kekafiran dengan kehidupan rohani. Saya tahu, I know that you hate the practices of Nicolaitans which I also hate. Ini Tuhan Yesus nyatakan. Bagaimana Tuhan Yesus tahu? Yohanes juga tidak tahu. Tapi Yohanes hanya tulis saja. Apa yang Tuhan Yesus suruh. Karena Tuhan Yesus tahu. Bagaimana dia tahu? Karena dia Allah. Dan bagaimana dia mau tulis ini? Karena dia mengasihi gereja. Dan Tuhan Yesus berbicara secara terbuka. Semua kesibukan, semua aktivitas, dan saya bisa simpulkan bahwa semua pengajaran yang bersifat doktrinal,
semua khotbah yang bersifat doktrinal, dan semua pelayanan-pelayanan yang bersifat aktivitas gereja, termasuk di sini ada juga disiplin gereja, disiplin melawan pengajar-pengajar sesat, disiplin melawan orang-orang yang mencampur adukan pengajaran Alkitab dengan pengajaran non-Alkitab atau kekafiran. Yesus nyatakan komendasinya, menyatakan hal positif ini kepada mereka, bahwa itu memang ada padamu. I know that, I see that, I found out your teaching and your preaching and you're holding the right teaching and your discipline. I know. But I found out as well, number 4. And I see that as a condemnation. Beside the commendation, I see something wrong. In the middle of your teaching and your preaching and your discipline, you forsake the most important thing, which is love. So I need to give and tell you. Number 4, condemnation. Itu yang kita belajar tentang bagaimana perhatian Tuhan Yesus untuk mengerti tentang gereja, dan dia menyatakan hal positif. Tapi di balik hal positif yang Tuhan Yesus bicarakan, yang saya sebut bahasanya komendasi atau pujian, itu diberikan oleh karena begitu sibuknya gereja, sibuk mengajarnya pelayan-pelayan, begitu alkitabiah, begitu doktrinal, begitu mengikuti semua aturan-aturan, dan menjadilah sebuah upacara yang bersifat kebiasaan dan tradisi. Dan tradisi dianggap sebagai sesuatu yang begitu penting, sehingga hal yang paling penting dilupakan. Dan apa yang paling penting? Itu Tuhan katakan dalam bagian kondemnasinya atau hukuman dari Tuhan, bahwa dia bisa mencabut gereja itu. Ini hal yang sangat keras. He says, I'm going to take out your lampstand. Artinya saya akan cabut itu gereja yang tidak ada kasih. Mari kita baca bersama. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Yet I hold this against you. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 2 kata itu penting. Meninggalkan kasihmu yang semula. Bahasa Inggris forsake. You have forsaken your first love. Dan saya ingin menggali poin ini supaya kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hal ini kepada gereja. Saudara jangan pikir gereja Efesus ini gereja yang baru bertobat dan gereja yang tidak mengerti. Ini gereja mengerti. Kenapa saudara ingat apa yang terjadi di dalam kitab Efesus? Saudara bisa lihat. Kalau saudara rajin membaca kitab Efesus, saya lihat di situ, saya hitung mungkin sekitar 16-18 kali Rasul Paulus menulis kasih itu ulang-ulang digaris bawahi tentang kasih Allah dan kasih antar jemaat. Sehingga itu harus hal yang sangat penting, melihat kasih Tuhan Yesus. Dan akibat dari pengajaran dari Tuhan Yesus, kasih jemaat di Efesus itu bertumbuh dengan super luar biasa. Because of the teaching and preaching and even writing of Apostle Paul to the church in Ephesus before this letter comes through John, Apostle Paul was talking and preaching and teaching a lot about love. And I found about 16, even 18, maybe 18 times talking about love. And I like to come to that letter a bit so you can understand about it. Saya mau
ke kitab Efesus sedikit saja supaya saudara dan saya bisa mengerti apa yang saya maksudkan, apa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini berhubungan dengan engkau sudah meninggalkan kasihmu. Sebelumnya engkau punya kasih yang begitu luar biasa. Engkau mengasihi saya dengan luar biasa. Tapi sekarang engkau tidak lagi memegang itu kasih, tetapi kehidupanmu hanya bersifat upacara saja, bersifat tradisi saja, sehingga saudara sebenarnya justru menyenangkan hati saya atau menyenangkan hati gerejamu, menyenangkan hati manusia atau dirimu sendiri. Engkau mencari kepuasan pada dirimu sendiri, tapi apa? Engkau mengasihi saya. Nah, itu yang saya pikir maksud Tuhan. Mari kita lihat di Efesus. So, what happened is our Lord Jesus Christ is questioning and wondering in his letter. He says, you have fallen down from high heights. You fell. So far you fell. Why? Because you have forsaken the first love. The love that my servant I have shown through my servant. About my love to you and your love to me and your love to each other. You have understood. But where is that love? Why you only focus too much on the right preaching, biblical preaching and teaching, and now you forget about the real things about love? And you and me need to learn. And if you and me are actually holding only the preaching, teaching, and discipline and forsake the love, then Lord Jesus says, repent. Change and let the love grow, shine in your life. Di dalam kitab Efesus saudara bisa lihat di sana. Itu berbicara tentang cinta kasih Allah dalam pasal 1, pasal 2 dan seterusnya. Tapi saya mau bicara khusus tentang bagaimana perhatian daripada Tuhan lewat Rasul Paulus yang berbicara tentang cinta kasih Allah. Dan bagaimana mereka harus memahami cinta kasih itu dan diaplikasikan. Efesus pasal 3 khususnya ayat 17, 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya baca saja khususnya ayat 17, 18. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Garis bawah kata kasih. Kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih ini bertumbuh waktu itu. 40-50 tahun yang lalu jalan terus. Sampai sekarang hilang, ditinggalkan. Ayat yang ke-18. Aku berdoa, Rasul Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Memahami panjang, lebar, tinggi, dalam kasih Kristus dan mengenal kasih itu sehingga ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan jemaat Efesus tatkala Rasul Paulus memberitakan Injil dan memimpin mereka, kasih mereka bertumbuh secara luar biasa. Tetapi setelah itu Tuhan Yesus mendapati bahwa generasi berikut kasihnya menjadi dingin. Mereka meninggalkan kasih yang pertama. The first love. Yet I hold this against you, you have forsaken your first love. Kasih yang sebelum 40-50 tahun lalu itu engkau punya kasih gereja luar biasa. Kasih di antara kamu dan kasih kepadaku. Tapi sekarang engkau sudah tinggalkan itu. Sekarang yang ada hanya tradisimu. Now I only see your tradition, your action and activity, only do it because of you supposed to do as a church. But do you have love? I did not see that.
Saudara, saudara pikir ini terjadi saja waktu itu. Tapi mari kita semua periksa masing-masing hati kita dan gereja kita dan pos kita dan mission kita. Mari kita perhatikan gereja kita sendiri. Apa gereja kita sementara berada seperti ini? Let us check our own church and our own local mission work, etc. Are we in the same situation, or are we doing the same that our Lord Jesus is hoping for? Apakah gereja kita begitu yang penuh dengan pengajaran, semangat, perdebatan, penuh dengan disiplin? Tapi apakah saudara dan saya bertanya dan melihat, adakah kasih di dalam kehidupan kita? Do we have that heavenly love? That we do this because we really love God, or we do this because we love our church order, or we do this because we respect our tradition, or we do this because we supposed to do this as Christians, or we do this because we love our Lord. Someone can play the organ very well in the church, but he or she can also ask herself, do you do that beautifully because you love Jesus or for your sake? Itu ditanya. Anda pintar main, Anda apa semua sangat aktif di gereja. Apakah Anda melaksanakan itu karena untuk diri, karena untuk organisasi, karena fanatisme organisasi, atau karena cinta kasih pada Tuhan? Ini menurut saya perlu bicara ini karena ini penting bagi saya juga. Karena kita bisa saja terlena di dalam rutinitas kita, kesibukan kita, dan kita lupa bahwa sebenarnya kita harus buat untuk Tuhan. You and me can be focused and tied by our routine, so then our activities is focused on our human tradition instead of love to our Lord Jesus Christ. We could also do for the sake of ourselves, because we do that so that people can praise us. We have spiritual pride, spiritual boasting, because we think we are the right church, we are the holy church, we are the good church, and that church is actually bad and weak and so small, and we look down on them. What is that? That is unbiblical, and I don't think our Lord Jesus liked that. And that's why he says, repent. Repent. Change. Don't do that, because that is not right. That's not heavenly people doing. Saudara dan saya dipanggil untuk mempunyai keseimbangan, balance. Keseimbangan antara doktrin, pengajaran, disiplin, dan juga bersama itu harus ada kasih. You have to have a balance between teaching and preaching and discipline, as well as emotional things, love. Jadi harus ada keseimbangan antara pemahaman dan pengajaran Alkitabiah, pengkhotbahan Alkitabiah, disiplin Alkitabiah, dengan yang namanya emosional, cinta kasih, sukacita. Itu harus seimbang. Karena Allah ini Allah yang penuh dengan pengetahuan dan wisdom dan hikmat dan kebenaran dan keadilan. Tetapi Allah kita juga penuh dengan cinta kasih, penuh dengan sukacita, penuh dengan emosional surgawi. Dan gereja harusnya begitu. Jangan hanya fokus pada logic preaching, berfokus pada preaching yang Alkitabiah saja,
tetapi tidak ada emosional alkitabiah. Preaching yang bersifat surgawi saja, tapi juga harus ada emosional yang bersifat surgawi. Makanya khotbah harus alkitabiah, pengajaran harus alkitabiah, disiplin harus alkitabiah, tetapi cinta kasih pun harus alkitabiah. Emosi itu harus alkitabiah. Dalam arti harus ada kasih. Karena fakta dari khotbah yang alkitabiah yaitu harus ada emosi yang alkitabiah. Maka tidak salah untuk orang mengasihi dengan bernyanyi dan bersukacita, menggunakan instrumen dalam gereja yang penuh dengan sukacita, itu tidak salah. Tidak salah. Karena dengan instrumen itu kita menunjukkan betapa kita menghormati Tuhan. Kecuali instrumen itu menjadi another God, menjadi ilah. Itu juga bahaya. Tapi kalau saudara kembali ke Mazmur 150, itu pujian kepada Tuhan itu dengan berbagai macam alat yang bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. So you can use any instruments in order to glorify God. And that's what in Psalm 150 is talking about. The point is, whether you use that for God's name or for my name. If you only use, you think one instrument or music things as the holy or as a great one, but then you do for your name, it's actually not right. So we need to use it balancedly. We need to use it together. Biblical preaching, biblical discipline, but also biblical emotional action, emotional expression. Cinta kasih harus ada. Yang bahaya juga, kalau ada cinta kasih saja, tidak ada teaching alkitabiahnya, itu juga repot, itu juga berbahaya. Karena yang bersifat emosional itu kita bisa saja terpimpin dalam hubungan dengan Tuhan yang hanya lompat-lompat saja dan nangis-nangis saja, peluk-peluk saja, tapi tidak ada teaching yang baik, ya pengajaran buruk bisa masuk. Dan nanti kita belajar yang lanjut kepada jemaat di Tiatira, modelnya seperti begitu. Tapi sekarang kepada jemaat di Efesus ini mengarah pada gereja-gereja yang begitu mengutamakan hal teaching dan disiplin, tetapi tidak melihat hal emosional, yaitu cinta kasih, yang mana sebenarnya dua-dua itu harus berjalan. Dan saudara, luar biasa Tuhan katakan, kalau Anda tidak bertobat, saya akan mengangkat lampstand atau gerejamu ini. If you not repent, I will take out or take away the lampstand from you or your lampstand. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Artinya gereja dicabut. Ini peringatan yang cukup keras, itu nomor 5. Ini poin yang kelima. Point number 5. Very strong warning. If you don't repent, I'll take out. I'll come to you, I'll remove your lampstand. Dan betul, gereja di Efesus dicabut. Dicabut. Saudara dan saya harus belajar ini juga. Gereja bisa dicabut tempatnya, dihapus oleh Tuhan. Kalau tidak ada kasih, maka saudara, cinta kasih ini penting sekali. The love and the joy, the love to serve God and the love to serve each other is very important, because love is the sign and identity of heavenly people, and God is love, and His people must have love to God, to his neighbors, and to himself. Sebelum dia akhiri itu, dia katakan, berikan ajakan yang namanya eksortasi nomor 6. Nomor 6. Number 6. Ajakan dari Tuhan Yesus. Luar biasa, Tuhan Yesus masih berikan ajakan setelah memberikan peringatan. Ayat yang ke-7.
siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Saudara punya telinga? Do you have an ear? We all have an ear, isn't it? Do you have? Do you have? Do you have ear? Of course. If you have ear, he says, he who has an ear, let him hear. Siapa yang punya telinga? Saudara punya telinga? Saya punya telinga. Saudara punya telinga? No? Kita punya telinga. Siapa yang punya telinga, dengarlah ajakan Tuhan Yesus. Siapa yang punya telinga, dengar apa yang Roh Kudus katakan kepada jemaat-jemaat. Maksudnya apa? Dengar sekarang apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara jangan tutup telinga seperti telinga tidak ada. Don't let these things just go away and go to other place, but listen, ponder about this. Think about this and change and repent if you went to the wrong way, so that you can grow. Yang punya telinga dengar hari ini, kapan saja, di mana saja. Kalau saudara juga mendengar apa yang saya sampaikan lewat YouTube, atau lewat Facebook, atau lewat Instagram, atau lewat apapun saat hari ini disampaikan, firman Tuhan disampaikan, Tuhan katakan, yang punya telinga, dengar. Jangan seperti orang yang bertelinga tebal dan menutup telinga pendengaran dan tidak mendengar apa yang Tuhan katakan lewat Roh. Maunya apa Tuhan? Tuhan mau supaya kita benar-benar bertobat. Kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kita benar-benar melayani Tuhan. Kita benar-benar melaksanakan tugas pelayanan kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Itulah semangat, itulah eksortasi, itulah ajakan, itulah dorongan, itulah motivasi. Tuhan mau supaya kita menjadi pengikutnya yang punya semangat pengajaran Alkitabiah yang tinggi, disiplin yang tinggi, tetapi juga punya cinta kasih yang super duper tinggi dan luar biasa yang kita ekspresikan dan pantulkan dan sinarkan dan biarkan orang-orang yang lain menikmati cinta surgawi kita baik di dalam gereja maupun di luar gereja maupun di mana saja supaya orang lihat bahwa kita adalah orang-orang Tuhan Yesus yang penuh dengan cinta kasih itu, termasuk kepada orang-orang yang membenci kita sekalipun kita diajar oleh Tuhan supaya mengasihi orang-orang itu dan berdoa dan melayani mereka. Itu saya kira yang Tuhan maksudkan dalam poin ini. Yang punya telinga jangan Anda tutup. Yang punya telinga jangan Anda membiarkan firman Tuhan berlalu begitu saja. Kenapa? Karena ada janji yang sudah dia siapkan. Itulah poin nomor terakhir. The promise of God. Promise. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Bagian terakhir janji Tuhan Yesus. The promise of our Lord Jesus Christ to this church, but also to all the churches in the world. To him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise. To him who overcomes. Him artinya satu orang. Him artinya satu anggota. Seorang pribadi. Jemaat. Yang overcome artinya yang menang. Dia yang menang itu
He who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life, which is the paradise. Yang menang akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Menang apa? Menang dari mampu menunjukkan balance antara pengajaran dan doktrin dan disiplin Alkitabiah dengan kasih. Karena kehidupan ibadah tanpa kasih itu menjadi kering saja. Tetapi kalau saudara menang, kata Tuhan Yesus, kalau menang, artinya kasih ini juga bertumbuh. Kasih kepada Tuhan Yesus itu ada. Maka dia diberikan hak untuk menikmati pohon kehidupan, yaitu rumah Tuhan. Menang dalam arti mendapat kehidupan kekal. Saudara dan saya dipanggil untuk menang di dalam menunjukkan cinta kasih kepada Tuhan bersama dengan pengajaran pemahaman Alkitabiah. Saudara, Tuhan Yesus sudah sayang kita. Mari kita sayang Tuhan Yesus. Mari kita mengasihi Tuhan, sesama, dan diri kita sebagai ciri khas cinta orang-orang surgawi. Sehingga janji Tuhan kita nikmati bersama dengan Tuhan di rumah Bapa di surga.